Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di live Live in Fullness to Eternity. Bersama dengan saya, Merlin Sutomo, senang dapat menemani Anda sekalian dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga. Dan di malam hari ini melanjutkan series kita, Demo Masak Sehat, kita tiba pada menu makanan yang bertemakan umbi-umbian. Dan di studio kami sudah kedatangan tamu yaitu Ibu Like Chandra dari Chinese Ministry Center Manado. Ibu Like Chandra telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Beliau adalah survival autoimmune yang mendedikasikan hidup untuk memotivasikan masyarakat menjalankan hidup sehat. Pernah bermitra dengan Rumah Sakit Advent Penang Malaysia, RAN FM Manado, Ibu Like menyelenggarakan beberapa seminar-seminar kesehatan, Health Expo, dan demo masak. Ibu Like Chandra telah melayani banyak orang bersama Chinese Ministry Center Manado sejak tahun 2010 silam. Saat ini beliau adalah penanggung jawab Chinese Ministry Center Manado. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menyapa Ibu Like Chandra. Selamat malam Ibu Like. Selamat malam Ibu Merlin. Apa kabar? Puji Tuhan sehat luar biasa. Ya, amin ya. Pada malam hari ini kita akan sedikit bertanya-tanya, kira-kira kapan terakhir Ibu Like melakukan demo masak? Terakhir di tahun lalu, tahun 2020. 2020 itu sudah masuk masa-masa pandemi ya? Iya, sudah masuk pandemi. Apa bisa Ibu Like ceritakan sedikit sehubungan dengan demo masak tersebut? Tahun lalu kami melayani demo masak itu di SD SMP Advent 1 Tikala melalui acara Zoom. Acara Zoom untuk kegiatan Pathfinder dan Adventurer buat anak-anak. Ya, luar biasa ya. Jadi masa-masa pandemik tidak menghentikan demo-demo masak untuk masyarakat ya. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan membuka program kita dengan doa. Sahabat Cornelius sekalian, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan kami panjatkan kepadamu atas segala berkat dan perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kami. Dan di malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami dapat terkumpul dalam program live ini. Bantu kami ya Tuhan agar dapat menjalankan program ini dengan baik. Para pendengar live juga di rumah dapat mendengarkan dengan baik dan kita semua dapat terberkati. Kami rindu juga ingin mendoakan bagi narasumber kita di malam hari ini, Ibu Like Chandra, yang akan memberikan demo masak kepada kami semua. Bantu dia ya Tuhan agar dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan yang direncanakan. Hanya ini ya Tuhan menjadi doa dan harapan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Ibu Like, kita akan sambung sedikit ya sebelum kita pindah untuk demo masak kita di malam hari ini. Nah, sehubungan dengan tema menu kita di malam hari ini, umbi-umbian. Apa yang akan Ibu bagikan kira-kira kepada para pemirsa live sekalian di malam hari ini? Oke, baik. Halo pemirsa, senang sekali hari ini kita akan melanjutkan seri demo masak sehat kita. Pemirsa, karbohidrat merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh karena mengandung kalori. Nah, hari ini menu kita berbahan dasar umbi-umbian sebagai salah satu sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Umbi-umbian adalah bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah. Misalnya singkong, ada ubi jalar, lalu kentang, kunyit, bawang, jahe, dan sebagainya. Nah, ada berbagai jenis umbi yang mengandung karbohidrat tinggi, serat dan protein yang bukan hanya baik untuk pencernaan, tetapi manfaat lainnya banyak sekali buat kesehatan kita. Kandungan nutrisi pada setiap umbi dapat berbeda-beda. Namun pada umumnya, selain sebagai sumber karbohidrat,
berbagai jenis umbi juga mengandung vitamin dan mineral yang penting untuk tubuh kita, seperti kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, kalium, hingga zinc. Umbi juga kaya akan vitamin A, C, hingga B kompleks. Dan beberapa umbi bahkan mengandung antioksidan yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, hari ini kita akan memasak 3 macam masakan dengan bahan dasar umbi-umbian. Namun sebelum kita masuk langsung ke dalam demo, saya ingin memberikan penjelasan singkat tentang bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini. Bahan yang pertama yang akan kita gunakan pada resep yang pertama adalah kentang. Kentang sering dianggap sebagai salah satu jenis umbi yang jahat dan harus dihindari karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Namun sebetulnya banyak manfaat konsumsi kentang bagi kesehatan karena kentang mengandung serat, vitamin, mineral, dan juga fitokimia. Yang kedua adalah ubi jalar. Nah, keunggulan ubi jalar adalah warnanya yang beragam. Kita bisa temukan di sekitar kita, mulai dari ubi merah, kemudian ada ubi kuning hingga ubi ungu. Penelitian menyatakan bahwa ubi merah dan ubi ungu merupakan sumber pangan yang baik karena kaya antioksidan yang dapat melindungi tubuh kita dari paparan radikal bebas dan menurunkan resiko penyakit kronis seperti kanker, jantung, dan juga penuaan dini. Nah, ubi jalar juga punya sumber serat, vitamin, dan mineral. Dan yang ketiga adalah wortel. Nah, wortel merupakan makanan yang kaya nutrisi dan penuh manfaat karena mengandung antioksidan yang tinggi sehingga berpotensi menurunkan resiko kanker, menurunkan tekanan darah, dan juga melindungi jantung, juga sangat baik untuk kesehatan mata kita, kesehatan otak, membuat kulit lebih sehat, juga dapat menurunkan berat badan. Nah, yang berikut adalah labu kuning. Salah satu buah yang sering dikonsumsi sebagai campuran kolak, kue, sup, atau puding, dan lain-lain. Nah, cara pengolahannya pun bermacam-macam. Bisa direbus, kemudian bisa dipanggang, dikukus, maupun ditumis. Karena labu kuning tergolong rendah kalori dan tidak berlemak, maka labu kuning sangat baik untuk menurunkan berat badan bagi Anda yang sedang diet karena untuk melancarkan pencernaan. Labu kuning juga dapat menekan resiko kanker, juga bagus sekali untuk kesehatan jantung kita, menjaga daya tahan tubuh, juga bagus sekali untuk kesehatan kulit, dan juga meningkatkan kualitas tidur. Nah, kita sudah berkenalan dengan bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini, Ibu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk penjelasan sehubungan dengan bahan-bahan dasar dari demo masak sehat kita di malam hari ini ya. Ya, baik, kita akan jeda sedikit. Dan sahabat live sekalian, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi dengan kami di live Live in Fullness to Eternity, dan kita langsung saja kepada Ibu Like Chandra. Di malam hari ini kita sudah tersedia di sini bahan-bahan makanan yang akan kita gunakan untuk demo masak sehat kita di malam hari ini. Nah, demo masak sehat menu pertama kita apa, Ibu Like? Ya, halo pemirsa, ketemu lagi. Malam hari ini kita akan seperti tema tadi yang sudah disampaikan, tema kita malam hari ini adalah umbi-umbian. Dan resep yang pertama judulnya atau namanya sweet potato with tempe. Ubi manis dengan tempe. Nah, bahan-bahannya ada 2 buah kentang, kemudian ada 1 buah ubi jalar manis, lalu kemudian setengah papan tempe. Oke, setengah papan tempe, 1 buah paprika, lalu ada bawang bombay,
Bawang bombay setengah saja. Kemudian ada bawang putih dicincang, bawang merah, dan juga saya pakai daun basil. Untuk pemirsa yang kurang suka bau daun basil, bisa ganti dengan daun yang lain, mungkin thyme atau kemangi mungkin bisa. Kemangi bisa. Ya. Oke. Jadi, nah kemudian Ya, ada kemangi, ya. kemudian ada daun bawang, kecap manis atau agave, lalu kemudian ada olive oil extract light. Oke. Baik, Kita mulai dari apa? ya. Jadi untuk ini paprika ini kita akan potong dadu. Ibu Merlin boleh bantu? Ya, siap. Langsung ya. Saya Jadi bantu. sambil Ibu Merlin bersihkan paprika dan potong dadu, kita akan lihat bahan-bahan yang lain. Kentang kita potong dadu, kemudian panggang. Jadi saya panggang seperti ini nih hasilnya ya. Jadi potong dadu lalu kita panggang. Begitu juga untuk ubi manis. Ubi manis juga kita potong dadu lalu panggang. Tempenya juga seperti itu. Tempenya dipotong dadu lalu ini saya goreng dengan tanpa minyak di air fryer. Jadi semua menu kita pada hari ini tidak ada yang digoreng ya, dipanggang semua. Baik, sambil menunggu Ya. kita akan buat sausnya. Nah, sausnya ini tidak dimasak, pemirsa. Sausnya ini kita pakai 2 sendok makan minyak zaitun atau olive oil. Kita pakai 2 sendok makan. Ini kalau tidak bisa menjangkau ini ngomong mahal ya kan olive oilnya. Jadi kalau misalnya pakai minyak lain bagaimana? Pemirsa di rumah, saya pakai olive oil. Tapi kalau pemirsa tidak punya olive oil di rumah, pemirsa boleh pakai minyak yang lain. Misalnya di rumah kebetulan ada minyak jagung, boleh pakai minyak jagung. Kemudian ada minyak canola, boleh pakai minyak canola. Itu tergantung dari pemirsa sendiri. Oke. Kira-kira bahan apa yang ada di rumah. Kalau Jadi VCO? tidak terlalu merepotkan, Bu. Nah, untuk VCO di dalam resep saya tidak anjurkan pakai VCO. Kenapa? Karena VCO kita tahu, VCO itu kan minyak kelapa murni yang ada bau khas kelapa, ya, bau khas kelapa, dan itu akan sangat mempengaruhi cita rasa masakan kita yang saat ini kita akan buat. Oke. Jadi mungkin untuk masakan lain bisa pakai VCO, tapi khusus untuk yang ini saya tidak terlalu anjurkan karena dia punya aroma khas tersendiri. Oke. Ini juga kita gunakan paprika yang warna merah ya. Iya. Nah, kita ketahui bersama ada warna merah, ada kuning, hijau. Kira-kira Iya. apa bedanya? Kenapa? Mungkin ada alasan tersendiri. Iya, jadi Pilih sebenarnya merah. begini, paprika itu baik paprika merah, kuning ataupun hijau itu berasal dari satu pohon yang sama. Oke. Jadi perbedaannya itu hanya ada beberapa perbedaan, Ya. terutama di tingkat kematangan. Jadi paprika hijau adalah paprika yang masih belum matang, dia masih mentah ceritanya, tapi ketika dibutuhkan untuk mau taruh di mata kanan itu sudah bisa dipanen, sudah bisa dipetik. Nah, kemudian paprika hijau sendiri juga punya rasa agak pahit. Dia punya rasa agak pahit dan kandungan vitaminnya juga sama. Ya. Ada yang mengandung vitamin A, mengandung vitamin C, tetapi kandungan vitaminnya lebih rendah dibanding paprika kuning dan merah. Nah, kalau paprika kuning di atas sedikit dari paprika hijau. Oh, Paprika kuning lebih matang, setengah matang ceritanya, setengah matang dan rasanya agak manis dari paprika hijau. Sementara untuk paprika merah, paprika yang sudah memang betul-betul matang, rasanya pun manis dan mengandung vitamin yang tinggi serta antioksidan. Jadi itu perbedaan dari 3 macam paprika. jadi sebenarnya ya lebih enak ya kalau kita gunakan merah memang ya. Iya. Nutrisinya juga didapat ya. Boleh. Oke, baik, kembali kita. Jadi tadi kita sudah pakai 2 sendok makan olive oil, lalu kita pakai 2 sendok makan juga kecap manis. Ya. Kita campur. Kemudian kita beri
cincangan bawang putih. Jadi bawang putih 1 siung kita cincang. Daun basil dicampur. Ini untuk bawang merah ini dicincang dulu ya. Nanti Ibu Merly boleh tolong Potong. cincang. Ya, Ini dicampur. Lalu kita beri sedikit garam. Kita beri sedikit garam. Nah, pemirsa, bahan-bahan yang tadi sudah kita potong dadu, kemudian kita panggang, kita kemudian campur jadi satu di dalam wadah ya, seperti ini. Ubi ungu, ubi manis, kemudian ada kentang, lalu tempe, kita campur, kemudian paprikanya, Ibu boleh dimasukkan ke sini paprikanya. Baik. Semuanya ya. Iya. Paprikanya kita campur jadi satu, kemudian bawang bombay yang sudah diiris halus, bawang bombay. Ini bahan-bahannya langsung dicampur saja pemirsa. Jadi tidak perlu pakai kompor, tidak perlu pakai goreng-goreng, diaduk-aduk lagi sudah tidak perlu ya. Nah, setelah ini iya. Yang ini atau yang ini? Dicampur, iya. Nah, semua bumbu-bumbu kita aduk rata dulu. Kita aduk rata, lalu kita tuang, kita campurkan langsung ke bahan yang tadi. Langsung kita tuang di bahan yang tadi, ya. Nah, caranya cuma seperti ini. Daun bawang. Ini. Apa semua? Semua. Ya. Bahan-bahannya kita aduk saja. Bahan dengan saus tadi kita campur. Nah, sudah. Selesai ya? Iya, selesai. Sekarang kita tinggal plating. Ayo Bu, Oke. bisa di plating? Ini pakai yang besar aja. Iya. Wow. Pemirsa, kita tidak harus masak dengan cara yang ribet, masak dengan cara yang memakan waktu yang lama. Asalkan bahan-bahan kita prepare dengan baik, kita bisa menyajikan makanan yang sehat untuk keluarga dan juga tidak memakan waktu yang lama. Ini hanya potong-potong aja ini ya. Iya. Mungkin yang memakan waktu. Tapi sisanya langsung jadi. Jadi cuma potong-potong, kemudian panggang, lalu campur-campur sausnya. Nah, menu pertama kita sudah selesai. Sweet potato with tempe. Saatnya untuk menu kedua mungkin. Oke, saatnya untuk menu kedua. Menu kedua kita sup krim kelapa muda. Nah, biasanya kalau sup itu kita mesti repot-repot masak ya, masak pakai panci. Nah, kali ini saya mau mengajarkan caranya buat sup tanpa ribet. Nah, yang kita perlukan adalah 200 gram labu kuning. Jadi seperti ini, kita perlu labu kuning. Kalau pemirsa di rumah tidak suka labu, boleh pakai wortel atau boleh juga dicampur labu dengan wortel ya. Jadi itu terserah dengan selera kita masing-masing. Kemudian labu ini kita kukus. Wortelnya juga kita kukus. Sebenarnya labu ini bisa kita makan mentah ya. Tapi untuk kali ini saya berikan kepada pemirsa yang sudah dikukus supaya kita bisa penyesuaian dulu ya. Baik, Jadi biar tidak langsung mentah ya. Iya, betul. Nah, labu ini yang sudah dikukus kita masukin ke blender. Oh, blender. Oke. Kemudian kita perlu 100 gram
daging kelapa muda. Daging kelapa muda jangan yang terlalu muda, jangan juga yang terlalu tua. Daging kelapa muda. Wortel? Nah, wortel sedikit aja. Yang kecil aja ya? Satu aja, iya. Nah, daging kelapa muda kita masukkan. Kemudian kita perlu air kelapa muda. Nah, air kelapa muda boleh pakai di resep itu tercantum 250 sampai 300 ml air kelapa muda. Tapi tergantung dari selera pemirsa. Ada orang yang suka makan sup agak encer barangkali, berarti Ada yang tidak begitu suka ya? air kelapa Iya, mudanya benar. mungkin bisa dilebihkan ya. Jadi kita coba dengan 300 ml. Ya, sedikit lagi. 300 di sini. Ya, siap. Oke, ini 300 ml air kelapa muda. Kita campur. Nah, lalu kita tambahkan kacang almond atau kacang mede. 3 biji saja. Nah, kemudian ada bawang putih yang sudah dicincang, kita masukkan semua. Kita masukkan semua. Jadi kacang mentenya dengan almondnya tidak perlu dihancurkan? Tidak Langsung perlu. saja Nanti ya? dia hancur pada saat. Pasti Kemudian kita tidak kasih sama setengah sendok pala bubuk. Kalau ada pemirsa yang tidak terlalu menyukai aroma pala bubuk, tidak apa-apa, mungkin bisa di skip. Tapi kali ini saya pakai pala bubuk dengan kemudian penambahan rasa garam ya. Oke, Ibu Merlin sudah? Langsung ditutup ya? Ya. Nah, semua bahan-bahannya kita tinggal masukkan di blender, kemudian kita proses. Jadi seperti sup ya? Iya. Benar-benar sup. Nah, ini sup krim kelapa muda sudah jadi. Jadi cuma dicampur-campur di dalam blender, diproses, sudah jadi, sudah siap untuk disajikan. Nah, ini luar biasa ini. Labu ya dicampur dengan kelapa. Iya. Kita tuang di mangkuk saji, kemudian kita hias dengan biji wijen hitam atau putih, apa saja yang mungkin ada di rumah, kemudian dengan sedikit seledri. Oke, Ibu. Kalau dengan chia seed apa bisa? Boleh, Ya. chia seed juga boleh. Flaxseed. Boleh. Silakan Ibu, sudah? Ini Sudah menu selesai. kedua kita sudah selesai. Sup krim kelapa muda. Baik, saatnya kita tiba pada resep ketiga dari demo masak kita di malam hari ini. Ya, kira-kira makanan apa resep ketiga kita pada malam hari ini? Iya, Ibu Merlin, makanan resep ketiga namanya bubur sumsum ubi ungu. Ya, bahan-bahannya. Ya, biasanya orang kalau dengar kata bubur identik dengan apa ya? Dengan makanan berat, tapi bubur. Ya, Nah, kali ini bubur sumsum ubi ungu itu sebenarnya lebih kepada kudapan. Jadi misalnya kita perlu break time di rumah atau rehat sore-sore, cari cemilan atau apa. Bisa jadi Ya, cemilan ya? jadi bubur sumsum ini bisa jadi salah satu pilihan pemirsa untuk disajikan pada saat waktu-waktu snack sore di rumah. Oh, oke, luar biasa. Kita langsung Kira-kira saja apa bahannya ya. Ya. Bahan-bahannya kita perlu 250 gram ubi ungu. Baik. Nah, ubi ungu ini kita kupas lalu kita kukus hingga empuk. Nah, ini. Baik. Kemudian kita perlu 400 ml air kelapa muda dengan sedikit garam ya. Nah, kita mulai saja untuk cara pembuatannya. Cara pembuatannya pun mudah sekali pemirsa ya. Ibu Merlin boleh bantu saya? Bisa sekali. Oke. Ya. Nah, ubi ungu yang sudah dikukus kita masukkan ke dalam blender. Oke. Ya, saya bantu masukkan. Kita masukkan ke dalam blender.
Oke. Lalu kita tambahkan air kelapa. Kita beri sedikit garam untuk mengeluarkan rasa. Kita beri sedikit saja garam. Lalu kita blender. Silakan Ibu di blender, boleh? Oke. Ya. Nah, ini bubur sumsumnya sudah, bubur ubi ungunya sudah selesai. Silahkan dituang. Terlihat sudah bisa dituang ke cair mendekati krim. mangkuk saji. Oke. Pemirsa, sekarang kita akan membuat saus dari bubur sumsum ubi ungu yang tadi. Nah, biasanya saus itu identik dengan santan atau mungkin bahan dasar susu, ya. Tapi hari ini kita akan pakai kelapa muda dengan airnya saja. Jadi hanya 2 bahan, tidak ribet dan mudah didapat di sekitar kita. Nah, langsung saja lagi ya. Ya, kita blender lagi. Air kelapa kita hanya butuh 150 ml. Kita masukkan ke dalam blender. Begitu juga untuk daging kelapa muda. Daging kelapa muda kita masukkan semua. Silakan. Kita langsung proses di dalam blender. Kita prosesnya sama seperti kita membuat bubur sumsum ubi ungu tadi. Bubur ubi ya. Jadi caranya sama, kita hanya blender saja hingga halus. Oke, cukup Bu? Sudah? Oke, baik. Oh ya, tadi di menu kedua dan menu ketiga ini Ibu Liko memilih bahan dasar dari kelapa. Kira-kira apa manfaat kesehatan? Oh iya, jadi di resep kedua dengan resep ketiga, pemirsa lihat ada bahan pelengkap kelapa. Bukan cuma kelapa, daging kelapa, tetapi juga airnya ya. Nah, kita tahu bahwa air kelapa muda itu memiliki rasa yang enak dan menyegarkan. Tidak hanya menyegarkan, manfaat dari air kelapa bagi kesehatan itu sangat besar. Dia merupakan sumber nutrisi, kemudian yang baik sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, air kelapa muda juga biasanya menjadi pilihan untuk menyegarkan tubuh di saat cuaca panas. Ya. Di saat cuaca panas kita selalu cari yang seger-seger, dan kelapa muda biasanya salah satu alternatif kita untuk menyegarkan tubuh. Nah, airnya paling segar untuk dikonsumsi saat diminum langsung dari buahnya. Nah, selain untuk menghilangkan dahaga, air kelapa juga mampu mengatasi beberapa masalah kesehatan. Contohnya ya, ada masalah mungkin kekurangan nutrisi. Air kelapa muda maupun daging kelapa muda merupakan sumber nutrisi yang baik bagi tubuh. Yang kedua, kelapa dan dagingnya pun memiliki antioksidan yang sangat-sangat tinggi, sehingga dia bisa membantu kita untuk mengurangi terkena resiko penyakit kanker mungkin, lalu kerusakan-kerusakan organ tubuh terkait dengan efek dari radikal bebas yang saat ini banyak sekali di sekitar kita. Dan yang berikut, kelapa muda juga sangat-sangat bagus untuk menurunkan gula darah. Jadi untuk orang diabetes itu bagus sekali ya. Dengan juga mencegah terbentuknya batu ginjal asal diminum secara rutin dengan disertai juga minum air putih yang cukup ya. Jadi bagus sekali air kelapa muda. Baik, pemirsa, saus dari bubur sumsum kita sudah selesai. Kita tuang di mangkuk seperti ini. Cukup ya, sudah cukup. Kemudian nanti pada saat kita akan makan itu sausnya kita akan tuang di atas bubur seperti ini. Nah, sudah ya. Wah, luar biasa, saudara sekalian. Kita bisa lihat di sini makanan sudah selesai, dan sebelum kita lanjut mencicipi, baik sahabat Live sekalian, kita akan jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dengan Live Live in Fullness to Eternity.
Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Living Fullness to Eternity. Dan seperti pemirsa bisa lihat bersama bahwa ada 3 menu sehat di depan kita saat ini. Ya, dan pertama adalah sweet potato with tempe. Bahan dasarnya adalah kentang, ubi jalar, kemudian tempe dan paprika. Dan kemudian yang menu kedua di sini adalah sup krim kelapa muda dengan bahan dasar labu kuning, kelapa muda dan kacang almond atau mente. Ya, kita pindah ke sini. Menu ketiga kita malam hari ini yaitu bubur sumsum ubi ungu dengan bahan dasar ubi ungu tentunya dan kelapa muda. Baik Ibu, saya bisa cicip ya sekarang. Boleh, ini. silahkan. Sudah Boleh, tidak sabar ini sebenarnya. Silakan Ibu Merlin. Baik, saya mulai coba dari yang pertama ya. Ya. Di sini saya ambil tempe. Iya. Kita coba. Sambil Ibu Merlin mencicipi hasil masakan hari ini, untuk menu pertama itu bahan-bahan sudah di-share tadi di screen, tapi berpulang lagi kepada selera kita masing-masing. Pemirsa boleh menggunakan ubi ungu, ataupun boleh menggunakan bahan-bahan yang lain. Jadi tidak terpaku harus sama dengan resep. Pemirsa boleh berkreasi dengan bahan-bahan yang ada di rumah ataupun sesuai selera. Bagaimana Ibu Merlin? Ya, rasanya enak. Jadi ini memang perpaduan tempe beserta ubinya itu pada saat kita makan bersama-sama dengan paprikanya terasa Paprikanya manis ya? manis. Paprikanya manis beserta dengan ubinya juga manis. Tempe paduan yang sempurna. Luar biasa. Bisa dicoba di rumah. Ya, kita pindah ke menu yang kedua. Ini senang sekali saya dapat yang pertama ini, mencicipi. Jadi ini labu dari warna kuning, terlihat sangat cerah, tentunya penuh gizi ya. Jadi untuk labu, pemirsa boleh menggunakan labu saja ataupun perpaduan dari antara labu dan wortel. Ataupun mungkin mau pakai wortel saja itu bisa. Jadi terserah dari pemirsa. Rasanya bagaimana Ibu Merlin? Rasanya enak, manis. Jadi rasa wortelnya juga terasa. Oh ya? Iya, terasa. Manis. Luar biasa. Campurannya juga sangat sempurna. Ketiga? Nah ya silakan yang ketiga. Ini bubur ya? Ya. Coba boleh dengan pakai ini? Baik. Nah ini ubi ini ya, unik. Bersama kelapa. Ini bisa dimakan pada saat waktu renggang. Cemilan juga ya? Iya. Jadi buat pemirsa di rumah, ibu-ibu ataupun remaja putri yang sementara melakukan mungkin program penurunan berat badan, boleh dengan ini. Ubi ungu, lalu kemudian sausnya hanya dengan kelapa muda, dengan airnya saja. Jadi tidak pakai gula, tidak pakai tambahan susu dan sebagainya. Nah, luar biasa kita bisa menurunkan berat badan. Ya, Tapi tetap makan enak. Rasa lapar ya. Ya. Makanannya juga enak. Luar biasa. Ya, saudara-saudara sekalian, penyediaan yang kita sudah lakukan tidak begitu ribet, bahan-bahannya juga mudah untuk didapatkan. Tentunya ini bisa menjadi menu andalan pemirsa sekalian di rumah. Dan pemirsa sekalian, demikianlah demo masak kita di malam hari ini. Dengan bahan-bahan tadi kami percaya Anda bisa mempraktekkan menu-menu sehat ini di rumah untuk keluarga Anda. Dan di akhir pembahasan kita, bolehkah saya meminta kepada Ibu Lika untuk memberikan sedikit kesimpulan atau manfaat dari menu-menu sehat yang kita lakukan di malam hari ini? Iya, pemirsa, selesai sudah 3 macam menu berbahan dasar umbi. Semua jenis umbi yang kita gunakan hari ini mudah diperoleh dan tumbuh di banyak daerah di Indonesia. Tidak hanya murah dan lezat, namun sumber karbohidrat pengganti nasi ini mengandung beragam nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Mari kita manfaatkan potensi sumber alam kita yang kaya ini dengan berbagai kreasi di dapur untuk kesehatan keluarga kita. Semoga acara hari ini membawa inspirasi baru di dalam menu-menu sehat Anda. Terima kasih Bu Lika. Baiklah, sebelum kita menutup
dari program kita di malam hari ini, kita akan meminta Ibu Like untuk bantu kita dalam doa tutup kita. Boleh. Mari kita berdoa. Syukur ya Bapa, kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena malam hari ini kami boleh belajar bagaimana mengolah menu yang sehat, yang berbahan dasar umbi-umbian yang Tuhan sudah karuniakan bagi tanah kami, tanah Indonesia yang begitu subur. Terima kasih ya Bapak karena kami boleh belajar bagaimana memelihara kesehatan kami dari hari ke hari, bukan hanya untuk kami, melainkan juga bagi keluarga kami. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan boleh menjadi bahagian kami hari ini dan sampai hari Maranatha. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Like yang sudah bersedia ya untuk memberikan 3 menu sehat pada malam hari ini. Sama-sama, Ibu. Semoga Ibu Like diberkati dalam segala tugas dan tanggung jawab. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa sekalian di rumah yang sudah setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Saksikan kembali Cornelius Media pada esok hari dengan program Teduh bersama Pendeta Rudi Situmorang dan pendalaman Sekolah Sabat yang akan dimulaikan tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Dan jika Anda merasa terberkati dalam video kita di malam hari ini, Anda bisa langsung membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan melewatkan pembahasan live berikutnya minggu depan dengan Ibu Like dari CMC Manado. Saya Merlin Sutomo pamit mundur diri. Akhir kata sampai jumpa dan salam sehat.